Izin Pak, bisa ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Administrasi, Bapak Lalu Manjahir, yang terhormat Bapak Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Bapak Nana Sutisna, yang terhormat Ibu Kabak KPP, Ibu Nurjana, rekan-rekan pejabat eselon di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, teman-teman kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi, dan teman-teman kantor pejabat pegawai di lingkungan kantor pusat DPD RI di Jakarta. Pagi ini kita akan kami dari Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi akan menyampaikan atau memaparkan serta mensosialisasikan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Srikandi ini adalah aplikasi dokumentasi yang arsipan dan dokumentasi yang merupakan aplikasi dedicated dari Kominfo dan Kementerian PAN-RB. Sebelum kita memulai acara, pertama-tama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Berdoa, kami persilakan. Selesai, terima kasih. Pertama, untuk acara pertama kami mengharapkan arahan dari yang terhormat Bapak Deputi Bidang Administrasi untuk pelaksanaan acara ini. Yang terhormat Bapak Deputi, kami persilakan. Maafnya. Ini kan untuk ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Yang saya hormati, mungkin ada yang hadir secara virtualnya, Kepala Biro, Pusat, dan Inspektur. Kemudian saya hormati Bapak Ibu, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, termasuk Kepala Kantor Daerah, sepertinya kayaknya hadir ya, Pak Nana. Baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Syukur Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat pada kita sekalian sehingga hari ini kita dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat penting ya, dalam rangka kita berpacu ya, untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah menjadi target kita di awal, dan ini adalah sebuah langkah-langkah percepatan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu dinamis di tengah-tengah adanya era gangguan ya, disrupsi kondisi pada saat sekarang ini, di mana ada persoalan besar yang menyangkut masalah COVID. Kemudian ini berdampak secara luas, secara ekonomi, kemudian termasuk juga ada pola kerja yang harus segera kita sesuaikan. Jadi hari ini merupakan satu langkah ya, yang amat penting yang akan kita lakukan ya, dalam rangka bagaimana kita mulai menerapkan sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari transformasi digital ya, dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini memang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita laksanakan, kita gunakan, kita manfaatkan ya, dalam rangka bagaimana mendukung tugas dan fungsi kita ya, di tengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi ya, dalam hal pelayanan. Nah, kita sebagai supporting system parlemen juga dituntut untuk semakin memberikan dukungan yang tinggi ya. Perkembangan teknologi, semakin tinggi perkembangan teknologi, maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat. Semakin tinggi pula tuntutan stakeholder
untuk kita memberikan pelayanan. Artinya bahwa kualitas pelayanan di dalam segala aspek harus semakin kita tingkatkan. Nah, ini adalah dampak yang memang harus kita hadapi di era perkembangan industri 4.0 sekarang. Bahkan kita sudah mencapai perkembangan di 5.0. Ini artinya bahwa kita sekarang berada pada era digital government, ya, di mana seluruh aspek-aspek pelayanan, aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan itu harus didukung dengan perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, kita juga harus bisa membangun sebuah sistem, ya, yang kita namakan sebagai ekosistem pemerintahan digital. Nah, ini menjadi PR kita bersama ke depan, di mana sistem informasi dan dokumentasi ini menjadi ujung garda terdepan, ya, untuk mengawal proses transformasi digital ini di Sekretariat Jenderal DPD RI ke depan. Nah, oleh karena itu, hari ini satu langkah yang harus kita, sebuah langkah yang penting yang akan kita lakukan, di mana hari ini kita akan meluncing atau mulai melaksanakan tahapan bahwa dari sistem kearsipan kita yang secara manual kita beralih kepada sistem aplikasi atau sistem kearsipan dinamis yang kita namakan Sri Kandi. Nah, Sri Kandi ini sebenarnya sudah cukup lama, ya, coba diterapkan, namun memang sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa semakin tinggi, ya, tuntutan masyarakat, ya, semakin berkembang teknologi, maka tuntutan terhadap kualitas pelayanan itu pun semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, Sri Kandi yang diluncurkan hari ini oleh pemerintah, yang akan kita coba praktikkan hari ini, adalah bagian daripada penyempurnaan sistem-sistem lama yang merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BKN bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB. Bahkan sekarang diperluas dengan mungkin Kemenkominfo, kemudian dengan BSSN, karena ini adalah bagian penting dalam bagaimana melakukan transformasi digital di lingkup pemerintahan, ya, yang kita namakan sebagai digital government. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi sesuai dengan instruksi dari beberapa kebijakan PPKM dalam pelaksanaan kebijakan work from home yang sekarang ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan juga, bahwa kita sekarang menyadari pentingnya atau manfaat dari pemanfaatkan teknologi informasi yang kita miliki sekarang ini, di mana dengan kondisi pandemi sekarang ini, kita dituntut tidak bisa bekerja secara langsung ke kantor, maka kita bekerja di rumah. Namun ini tentu harus didukung oleh yang namanya teknologi. Dan teknologi ini sudah menjadi kebutuhan utama yang harus kita penuhi. Nah, oleh karena itu, bagian terpenting dari mengelola atau memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas ini, maka Sri Kandi ini menjadi sangat penting dan sangat membantu kita, di mana dalam hal bagaimana kita mengelola kearsipan ini juga semakin mudah dan kita sangat terbantu. Jadi aplikasi dari Sri Kandi ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian ada Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, serta ANRI, dan Sri Kandi ini bersifat government to government, jadi G2G. Ya, jadi Sri Kandi ini, ya, aplikasi yang terintegrasi secara nasional, di mana sistem kearsipan kita terintegrasi secara nasional di bawah satu sistem aplikasi. Nah, ini tentu harus menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk BSSN, ya, dalam hal bagaimana menjaga keamanan data-data penting terkait dengan arsip-arsip negara. Nah, harapannya pengaruh dari Sri Kandi ini, ya, adalah pertama yang kita ingin harapkan adalah peningkatan daripada indeks RB. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kita berharap ini akan menjadi dokumen penting atau momentum penting atau menjadi semacam bukti bahwa kita positif atau kita sangat antusias untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Sesuai dengan Permenpan RB tahun nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman reformasi birokrasi,
Aspek penataan tata laksana, ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah memiliki layanan kearsipan berbasis elektronik. Berarti kita sudah mendapatkan 1 poin kalau kita sudah melaksanakan hal ini. Dan layanan kearsipan termasuk dalam penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Dan indikator nomor 37 ya, yaitu tingkat kematangan layanan kearsipan dinamis. Nah, ini menjadi alasan mengapa apa yang kita lakukan ini adalah sangat penting, bahwa ini dalam rangka kita mendukung bagaimana peningkatan indeks dari reformasi birokrasi kita. Kemudian Sri Kandi dalam pengawasan kearsipan eksternal juga, ya, penggunaan aplikasi dari Sri Kandi ini masuk dalam aspek penilaian pengawasan kearsipan eksternal yang diselenggarakan oleh ANRI. Berarti kita akan dapat 1 poin juga penilaian dari ANRI kalau kita sudah menerapkan Sri Kandi ini. Berarti selain RB, kita juga poin kita adalah di aspek indeks dari sistem kearsipan kita. Mudah-mudahan kalau tahun ini tingkat kearsipan kita berapa, Bu? 81,5. Jadi mudah-mudahan tahun depan dengan kita menerapkan aplikasi Sri Kandi ini akan meningkat di atas 81. Jadi mudah-mudahan kita dapat mencapai level tertinggi, yaitu harapan kita semua. Mudah-mudahan itu tentu dengan kerjasama kita yang baik, ya, kita berkolaborasi, berkoordinasi, kita memiliki visi misi yang sama, semangat yang sama. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Sebelumnya memang Sekretariat Jenderal DPD RI telah menerapkan sistem aplikasi SIKAT. Nah, dulu kita kan sudah menginisiasi, alhamdulillah. Dulu kita juga melakukan lompatan-lompatan juga, termasuk kita menggunakan sistem aplikasi SIKAT, di mana sistem ini berbasis pada informasi kearsipan dinamis, dan ternyata pandangan kita sama. Di DPD mencoba membangun SIKAT, kemudian di di nasional itu Badan Arsip Nasional itu juga mengeluarkan Sri Kandi, nah, hampir sama dulu. Nah, ketika kita menerapkan SIKAT, Sri Kandi juga baru muncul. Nah, kemudian ada arahan dari secara nasional bahwa nanti kita akan melakukan integrasi dalam sistem kearsipan lewat Sri Kandi. Akhirnya kita agak ngerem sedikit sambil menunggu Sri Kandi ini. Jadi alhamdulillah sekarang Sri Kandi sudah selesai, dan ini kita akan melakukan integrasi sistem kearsipan kita dengan pola sistem Sri Kandi ini. Kemudian ini sejarahnya. Kemudian aplikasi Sri Kandi ini sendiri, ya, kita ingin manfaatkan untuk pembudayaan dan beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Nah, tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, kita sudah beralih sekarang dari sistem manual ke sistem digital atau elektronik. Ya, kalau bisa saya gambarkan, ya, kita sejak tahun 90 kan sudah mulai namanya e-government. Nah, ini yang sistem pemerintahan yang kita kenal sekarang dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun sebenarnya jauh daripada itu, dengan perkembangan teknologi dari 4.0 ke 5.0, maka kita sudah harus melakukan transformasi yang kita namakan sekarang, istilah barunya adalah digital government. Ya, digital government pun tidak berdiri sendiri, ya, tapi ada sebuah ekosistem yang harus dibangun. Ketika kita membangun Sri Kandi, maka ada sistem-sistem lain juga yang harus kita kelola atau kita bangun, sehingga itu adalah bagian terintegrasi dari subsistem-subsistem. Karena setiap subsistem ini juga kita katakan sebagai sistem. Misalnya Sri Kandi adalah sistem, tapi sesungguhnya Sri Kandi adalah subsistem dari sistem secara besar. Nah, oleh karena itu, ini adalah bagian kecil dari apa yang akan kita lakukan hari ini, dari langkah besar nanti yang harus kita tata di kelembagaan DPD RI, termasuk subsistem-subsistem lain yang akan mendukung bagaimana penerapan aplikasi Sri Kandi ini nanti secara keseluruhan di Sekretariat Jenderal DPD RI. Jadi mengingat arsip memiliki peran yang penting, ya, untuk menuju smart government. Ya, jadi ini ada istilah smart government, ya, pemerintahan yang cerdas, ya, yang berbasis SPBE. Penggunaan aplikasi Sri Kandi sebagai aplikasi umum instansi pemerintah dinilai sebagai bentuk peningkatan kualitas dalam bidang kearsipan.
di mana arsip sebagai bukti otentik pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan bagian dari akuntabilitas kinerja. Jadi dulu bagaimana kita belajar dari sejarah pemerintahan terdahulu, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda, di mana mereka itu sangat ketat di dalam hal arsip. Sampai arsip-arsip kerajaan-kerajaan zaman dulu, bagaimana peristiwa sejarah masa lalu, peristiwa pergantian pemerintahan, sistem kerajaan itu pun terekam secara baik di pemerintahan kolonial Belanda. Nah, itu belum bisa kita lakukan ya secara sempurna, dan mulai sekarang ini kesadaran tentang bagaimana kearsipan itu terus kita tingkatkan. Termasuk kita tularkan atau kita kembangkan adalah ini bagian daripada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini bukti bahwa kita selama ini bekerja. Apa yang sudah kita lakukan itu kita arsipkan di dalam sistem kearsipan kita. Kemudian saya berharap ya dengan adanya Sri Kandi ini nanti dapat meningkatkan nilai SPBI kita ya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Aplikasi sendiri Sri Kandi ini sendiri merupakan perpaduan dari praktik kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyelenggaraan SPBI dalam bidang kearsipan, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya nanti dapat tersambung melalui penggunaan aplikasi Sri Kandi. Jadi apa arsip-arsip yang ada ya di Sekretariat Jenderal DPD RI ini terintegrasi secara nasional dengan kementerian lembaga yang lain. Nah, kemudian kunci keberhasilan dari penerapan Sri Kandi ini terletak pada peran serta dan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder ya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, sehingga ya pada akhirnya nanti aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan dapat terintegrasi dengan baik untuk pelayanan kearsipan baik internal maupun eksternal. Jadi kita berharap dalam waktu yang cepat ya, kita ingin ini percepatan Pak Nana, mudah-mudahan ini segera terintegrasi supaya semua ya unit organisasi, apakah itu di biro, bagian, subbagian, di bidang atau subbidang, termasuk di kantor daerah ya, ini sudah memulai menerapkan sistem aplikasi Sri Kandi ini. Ya, jadi sudah mulai beralih tidak lagi kita secara manual, tapi sudah langsung kita masukkan sistem kearsipan kita dalam sistem aplikasi Sri Kandi ini. Termasuk juga nanti akan segera di launching ya dari Sindok, kita akan mengembangkan aplikasi-aplikasi lain yang terintegrasi juga ya. Itu yang saya katakan tadi, tidak bisa berdiri sendiri karena Sri Kandi ini kita katakan sebagai sistem, tapi dia adalah subsistem dari sistem yang secara keseluruhan yang besar, di mana ada subsistem lain. Misalnya nanti akan ada aplikasi tentang persidangan, kemudian ada aplikasi yang lain, dan itu harus terintegrasi di dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi. Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama di bawah komando Pak Nana Sutisna nanti yang akan terus bertransformasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, kemudian melakukan inovasi-inovasi di dalam hal bagaimana pemanfaatan teknologi sistem ITE ya, informasi telekomunikasi dan elektronik. Kemudian memang kunci keberhasilan ya tentu tadi saya sampaikan adalah peran dari seluruh stakeholder di setiap unit organisasi. Jadi bukan semata-mata tanggung jawabnya Biro Sindok, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kepala kantor saya harapkan nanti juga mungkin hadir pada saat sekarang ini sudah mulai untuk menerapkan ya beberapa program kegiatan kita, termasuk melaksanakan beberapa langkah-langkah penting seperti hari ini, termasuk adalah Sri Kandi ya, untuk kita mulai tata kelola di tingkat daerah ya, termasuk nanti beberapa aplikasi-aplikasi lain yang dapat membantu kita di dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari. Demikian mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saya berterima kasih Pak Nana, hari ini sudah bisa kita laksanakan. Ini momentum yang sangat baik untuk kita mendapatkan satu langkah penting ya dalam hal bagaimana kita serius dalam hal
bagaimana melaksanakan reformasi birokrasi, termasuk ya poin penting untuk menjadi nilai kita di dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Demikian, selamat ya, sekali lagi kami sampaikan, mudah-mudahan ini akan memberikan dorongan yang besar kepada kita semua untuk terus berbenah, melakukan inovasi-inovasi di dalam hal pemanfaatan teknologi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus atas arahan dari Bapak Deputi Bidang Administrasi. Terima kasih Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deputi, memang aplikasi Sri Kandi ini adalah aplikasi yang mau tidak mau meminta kita seluruh elemen supporting system di DPD untuk bertransformasi. Yang selama ini kita sistem kearsipannya manual, termasuk juga tata persuratan segala macam, mau tidak mau kita harus beralih ke elektronik atau digital. Tentu kami di Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi akan memberikan pendampingan buat seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI supaya kelak semua unit ini sudah bisa menerapkan secara baik gitu ya. Sebelum kita akan melakukan atau menyampaikan simulasi bagaimana aplikasi Sri Kandi ini, kami mengharapkan paparan dari Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Bapak Nana Sutisna terkait dengan kebijakan umum aplikasi Sri Kandi. Ya, Pak, silakan Pak. Baik. Terima kasih. Ya, izin semua. Ya. Silakan Pak Nana. Terima kasih Pak Deputi. Selamat rapat lanjutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Deputi sudah tidak ada, sedang ke atas. Bapak Ibu pejabat eselon 2, 3, 4 dan Bapak Ibu kepala kantor serta para pegawai dan hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, secara daring ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan smart government yang berbasis SPBE, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi, sekarang ini telah ada aplikasi Sri Kandi. Adanya aplikasi ini tentu membuktikan bahwa arsip itu mempunyai peranan yang penting ya. Baik itu sebagai bukti otentik pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun sebagai penyelenggaraan kearsipan yang merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja. Jadi itu lebih kurang dua hal yang penting dari sisi arsip. Kebijakan terkait aplikasi umum kearsipan, ada beberapa kebijakan pemerintah. Yang pertama adalah Perpres nomor 95 tahun 2018. Kemudian ada keputusan Kemenpan RB nomor 679 tahun 2020. Untuk jelasnya nanti baca masing-masing lah. Saya mungkin umum saja terkait dengan dasar hukum berkenaan dengan adanya aplikasi Sri Kandi. Terkait dengan adanya aplikasi Sri Kandi ini, memang ada keinginan dari Bapak Sekretaris Jenderal, juga arahan Pak Deputi untuk kita ke depan untuk bisa melakukan tanda tangan secara elektronik. Nah, ini memang tahapan selanjutnya setelah kita nanti ada aplikasi simulasi, kemudian kita bisa menerapkan Sri Kandi ke depan, mudah-mudahan awal tahun jadinya. Kalau kita melihat tahapan awal tahun, kita udah usahakan sudah bisa tanda tangan secara elektronik. Untuk kebijakan tanda tangan elektronik ini
juga ada beberapa landasan hukumnya. Yang pertama Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang ketiga ada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Nah, itu juga dasar hukum yang melandasi kita nanti perlunya, atau dalam era sekarang ini tentu tanda tangan elektronik menjadi suatu keniscayaan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada lebih kurang 4 manfaat penerapan aplikasi Sri Kandi. Yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya kinerja dan lebih optimal mencapai target. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses informasi kearsipan yang diperlukan. Dan yang keempat, go green atau lebih hemat dalam penggunaan kertas. Ada beberapa juga kemudahan apabila kita nanti menggunakan aplikasi Sri Kandi. Yang pertama, terdapat template konsep surat, baik itu surat dinas, surat tugas, nota dinas, dan lain-lain, yang dapat disesuaikan dengan aturan tata naskah dinas di PDRI. Yang kedua, memudahkan dalam verifikasi surat. Yang ketiga, terdapat penandatanganan elektronik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita akan menuju ke sana. Yang keempat, pendistribusian surat lebih mudah dan cepat sehingga dapat mengurangi biaya ekspedisi surat. Yang kelima, mudah dalam penelusuran surat. Yang keenam, memudahkan dalam pemberkasan arsip. Yang ketujuh, menghemat biaya belanja TIK apa ya? Yang kedelapan, kemudahan akses Sri Kandi yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja sehingga tidak mengenal jarak dalam menindaklanjuti surat. Nah, ini ada time schedule kita terkait dengan langkah selanjutnya setelah pelaksanaan simulasi. Ini rencana kami. Yang pertama, di bulan September dan Oktober yaitu pendampingan penggunaan aplikasi Sri Kandi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi. Oktober sampai November, pendampingan penggunaan aplikasi Sri Kandi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan. Kemudian November dan Desember, pendampingan penggunaan aplikasi Sri Kandi di lingkungan Sekretariat Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi. Kemudian menyusun program terkait penerapan Sri Kandi, yaitu pedoman penerapan aplikasi Sri Kandi di lingkungan Setjen DPD RI, pedoman tata naskah dinas yang mencakup format elektronik. Ketiga, pedoman pengelolaan arsip elektronik. Terkait pedoman ini tentu Bu Nur bisa secara simultan ya, bisa secara simultan. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Bisa dimulai sekarang. Demikian mungkin gambaran umum singkat terkait kebijakan kearsipan di internal Sekretariat Jenderal DPD. Selanjutnya nanti kami serahkan tim dan teman-teman untuk melaksanakan simulasi aplikasi Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi atau Sri Kandi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Tadi sudah dipaparkan secara padat oleh Bapak Kepala Biro bahwa kami di Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi pada periode September sampai Desember akan melakukan pendampingan. Jadi memang kita sistemnya tidak akan semua istilahnya di grup baru ya Pak ya, tapi bertahap. Jadi memang kita mulai bertahap. Misalnya tadi disampaikan kita mulai dulu dari lingkup deputi admin, terus kemudian nanti deputi persidangan, selanjutnya kantor daerah segala macam. Jadi buat
misalnya tadi ada pertanyaan di chatroom minta username apa segala macam, ini sementara kami persiapkan dulu untuk di kantor DPD di ibu kota di pusat, di ibu kota negara. Nanti pada saatnya kami akan share juga ke teman-teman kantor, kami akan buatkan username segala macam. Jadi kita bertahap gitu. Jadi tapi tidak mengurangi bahwa nanti teman-teman di deputi persidangan juga akan dimulai gitu. Jadi kita fokus dulu di deputi admin, baru persidangan dan kantor daerah. Jadi seperti itu. Tapi istilahnya ini kami memulai kick off meeting untuk bagaimana mensosialisasikan aplikasi Sikandi ini kepada seluruh elemen di Sekretariat Jenderal DPD RI. Prinsipnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami akan memaparkan secara singkat seperti apa sih aplikasi Srikandi itu. Kita sudah siapkan videonya, udah siap ya? Oke. Kita sudah siapkan video tutorial, nanti mungkin secara singkat bisa teman-teman lihat. Nanti setelah itu akan ada diskusi dan tanya jawab. Silakan Mas Dep. Baik, mohon izin kepada Bapak Kepala Biro dan Bapak Kepala Bagian dan Begitu. Mohon izin untuk menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi Srikandi ini. Jadi di dalam aplikasi Srikandi ini terdapat untuk penggunaan aplikasi Srikandi ini sebelumnya terdapat 3 jenis user. Yang pertama adalah user untuk pejabat struktural, kemudian yang kedua adalah user untuk tata usaha pejabat struktural, dan yang ketiga adalah staff. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi Srikandi ini, sebelumnya kita ini login sebagai user staff, dan kita akan mencoba untuk membuat konsep surat yang ditujukan kepada BSSN. Berikut adalah contoh suratnya untuk undangan narasumber kepada BSSN. Nah, di dalam konsep baik, kita ulang dari yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana sih cara membuat konsep naskah? Pertama-tama kita login sebagai staff. Sebagai staff BPSI. Nah, sebelum kita membuat konsep surat dinas,
langkah pertama adalah kita mengisi verifikator naskah dinas tersebut. Verifikator itu dapat dilihat di menu pengaturan, kemudian verifikasi naskah. Kita klik tambah. Ini tujuannya adalah untuk menambahkan nama pejabat sebagai verifikator naskah tersebut. Verifikator ini adalah seperti paraf hierarki atau paraf koordinasi. Dalam sistem ini masuknya ke dalam verifikator naskah. Untuk verifikator naskah kita masukkan dari pejabat yang level eselon 4 sampai ke level eselon 1. Setelah kita tambahkan, kemudian kita download template naskah dinas. Kita masuk ke menu template naskah dinas. Bapak Ibu bisa mendownload, ada beberapa template yaitu nota dinas, surat tugas, surat dinas. Nanti kedepannya akan kita tambahkan lagi sesuai dengan tata naskah dinas yang kita miliki. Di dalam template naskah dinas itu, nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya, ada rumusan yang dapat terisi secara otomatis. Yang pertama adalah ada nomor, sifat, dan perihal. Itu akan terisi secara otomatis. Untuk penomoran surat, apabila Bapak Ibu tidak ingin untuk penomoran otomatis, dapat dilakukan secara manual. Kemudian untuk tanggal surat dapat terisi secara otomatis, yang nantinya akan disesuaikan pada saat kita mengisi di metadata pembuatan konsep. Setelah Bapak Ibu mendownload template naskah, kemudian Bapak Ibu membuat konsep naskah tersebut dan disesuaikan dengan rumusan yang ada pada template tersebut. Setelah dibuat konsep naskahnya, kemudian Bapak Ibu dapat masuk ke dalam menu konsep registrasi naskah keluar. Kemudian Bapak Ibu dapat mengisi poin-poin yang ada di dalamnya. Mohon maaf Bapak Ibu dari kesalahan teknis. Nah, setelah kita mengisi poin-poin yang ada di dalam konsep naskah dinas, kemudian kita klik simpan dan otomatis akan terkirim kepada verifikator naskah tersebut. Gitu.
Kejauhan tadi saya di pos dulu. Tadi sebelumnya setelah Bapak Ibu mengisi poin-poin yang ada di dalam konsep naskah dinas, Bapak Ibu dapat klik simpan dan otomatis konsep tersebut akan terkirim ke dalam verifikator. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba login sebagai akun pejabat eselon 4. Tadi ke konsep. Jauh banget. Nah, berikut adalah tampilan konsep naskah keluar yang sudah kita buat. Jadi Bapak Ibu dapat melihat status histori pemeriksaan naskahnya. Pada layar histori pemeriksaan naskahnya belum nampak, jadi artinya belum diperiksa oleh pejabat atasan. Sekarang adalah langkah verifikasi naskah yang dilakukan oleh pejabat struktural. Kita login sebagai kepala subbagian. Pada layar terdapat notifikasi naskah yang perlu persetujuan. Kita dapat klik. Akan muncul notifikasi dan di dalamnya sudah terlihat jelas dari tanggal registrasi, kemudian pengirim konsep naskah tersebut, kemudian tujuan, kemudian perihal, dan posisi surat. Kemudian kita klik verifikasi untuk menindaklanjuti surat tersebut. Kita klik setuju. Nah, Bapak Ibu, biasanya kan kita untuk menyampaikan konsep surat dinas ke atasan adalah menggunakan nota dinas penyampaian surat. Untuk nota dinas penyampaian surat tersebut dapat digantikan maksud dari tujuan kegiatan tersebut di dalam kolom keterangan. Seperti pada contoh, mohon perkenan yang terhormat Kabag PPSI untuk menindaklanjuti surat tersebut. Apabila ada koreksi, Bapak Ibu dapat menambahkan ke dalam, dapat mengupload file yang sudah dikoreksi tersebut. Kemudian klik kirim. Pada posisi surat sudah terlihat bahwa terdapat tanda checklist, yaitu pada kepala subbagian pemeliharaan sistem informasi ada tanda checklist, artinya adalah sudah menindaklanjuti surat tersebut. Selanjutnya kita login sebagai kepala bagian BPSI. Langkahnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita masuk ke dalam menu utama, terdapat notifikasi naskah yang perlu persetujuan. Setelah itu kita klik notifikasi tersebut dan di dalamnya akan muncul paling atas permohonan untuk verifikasi naskah. Kita klik verifikasi, kemudian di sebelah kiri ada kolom aksi yang mana kita dapat memilih pilihan aksi selanjutnya dapat ditolak atau disetujui. Untuk melihat fisik suratnya kita dapat klik cetak atau preview, kemudian akan muncul tampilannya. Dan apabila Bapak Ibu ingin melakukan koreksi, Bapak Ibu bisa melakukan download file tersebut dan
dapat dilakukan koreksi, kemudian dapat diupload lagi melalui sistem. Setelah itu mengisi kolom keterangan berupa maksud dan tujuan pembuatan naskah tersebut. Kemudian klik lanjutkan untuk mengirim surat. Selanjutnya kita akan login sebagai Bapak Deputi. Langkahnya juga masih sama seperti yang sebelumnya untuk melakukan verifikasi naskah. Ini karena kita persingkat waktunya Bapak Ibu karena tahapannya hampir sama, jadi kita langsung ke Bapak Deputi Bidang Administrasi. Nah, sekarang adalah saatnya untuk tanda tangan elektronik. Karena tadi sebelumnya adalah Bapak Deputi sudah mengirimkan suratnya kepada Bapak Sekretaris Jenderal, kemudian kita lakukan untuk pendataan elektronik. Yang pertama adalah login sebagai Bapak Sekretaris Jenderal. Kemudian dalam halaman utama akan muncul notifikasi naskah perlu persetujuan. Ini dapat dilihat Bapak Ibu terdapat histori pemeriksaan naskahnya. Artinya adalah naskah tersebut sudah diperiksa mulai dari eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Selain itu juga terkait draftnya juga berurutan. Jadi terlihat urutannya apakah ada koreksian atau tidak. Di situ dapat kita download mulai dari draft awal hingga menjadi draft final. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan aksi persetujuan surat. Di dalamnya ada notifikasi, ada menu untuk tanda tangani secara digital. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk tanda tangan elektronik. Untuk tanda tangan elektronik ini, kita masukkan passphrase tanda tangan digital terlebih dahulu. Setelah tanda tangan digital dimasukkan, akan muncul barcode pada konsep surat. Setelah klik lanjutkan, artinya adalah surat tersebut sudah ditandatangani dan siap untuk dikirim. Nah, berikut adalah contoh surat yang sudah ditandatangani secara digital. Jadi bentuknya berupa barcode pada surat sebagai pengganti tanda tangan manual. Outputnya adalah berupa surat dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik dan siap untuk didistribusikan.
Baik, terima kasih Mbak Desta yang tadi udah memaparkan secara singkat bagaimana Probis Sri Kandi ya. Jadi tadi sudah disampaikan step-stepnya terkait aplikasi ini. Nah, nanti kami membuka kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk bertanya terkait dengan aplikasi Sri Kandi. Nanti kami tadi sudah disampaikan di awal bahwa nanti kami akan melakukan asistensi atau pendampingan secara mungkin nanti kita buat misalnya per biro ya, per biro masing-masing biro kita mulai step-stepnya ya Mbak Nur. Terus kemudian nanti supaya semua unit ini memahami bagaimana menggunakan aplikasi Sri Kandi. Jadi di chatroom juga sudah kami sampaikan user account yang sementara kami buat untuk pejabat di kantor DPD RI di Ibu Kota Negara. Nanti menyusul untuk kantor DPD di Ibu Kota Provinsi. Sementara seperti itu. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik yang di virtual atau di hadir di ruang Sriwijaya, kami persilakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Atau ada yang lagi yang perlu dijelaskan? Izin Pak Eko, Sony dari DPD Lampung. Oke, Mas Sony, silakan Mas Sony. Iya Pak Eko, mau tanya untuk aplikasi Sri Kandi-nya nanti itu kan berkaitan dengan seluruh staf ya, Mas Eko, di satu unit. Nah itu untuk itu akunnya itu dia per unit aja atau seluruh personal harus menggunakan ya gitu, atau masing-masing gitu maksudnya? Ada lagi Mas Sony? Sama kan ini mencakup banyak hal ya tadi ya Mas Eko, kalau dari awal itu untuk Sri Kandi itu sendiri nantinya itu akan disosialisasikan per bagian ke kantor-kantor daerah atau dari sini aja gitu ya? Baik. Mas Eko ya, makasih ya. Oke. Saya jawab pertama. Nanti kalau ada yang salah, tolong dikoreksi teman-teman Asiparis. Jadi untuk aplikasi ini, karena memang kan kita selama ini menganut sistem berjenjangnya itu yang menandatangani adalah pejabat ya. Jadi pejabat. Jadi nanti teman-teman dari ini personal yang di aplikasi Sri Kandi ini adalah pejabat yang menandatangani. Jadi mulai dari level eselon eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Seperti itu. Jadi nanti pola bisnisnya seperti itu. Kemudian memang mau tidak mau kita terutama teman-teman di pejabat eselon 4, eselon 3, eselon 2 ini dituntut untuk sedikit dalam tanda kutip melek teknologi ya. Jadi ini menjadi suatu keharusan buat kita untuk menyesuaikan dengan ritme kerja baru ini. Yang tadi terakhir yang disampaikan oleh Mas Sony, apakah kami akan mensosialisasikan ke seluruh kantor daerah? Iya. Jadi tadi sudah disampaikan tahapannya September Oktober ini kami akan di deputi admin, mungkin nanti di biro-biro kami akan coba cari waktu untuk sharing, terus kemudian melakukan pendampingan, begitupun di persidangan, termasuk juga kantor daerah. Nanti kami akan secara teknis akan juga menyusun berjenjang untuk pejabat kantor daerah ya Mbak ya. Jadi akun masing-masing kantor daerah itu mulai kami akan sesuaikan dengan tupoksi organisasinya. Jadi di situ misalnya ada kasubag perencanaan dan segala macam. Terus kemudian sampai pejabat kepala kantor misalnya dibutuhkan untuk tanda tangan keluar itu Pak Sekjen atau Pak Deputi, itu bisa melalui aplikasi Sri Kandi. Seperti itu prinsipnya Mas Sony.
Nanti pada waktunya semua elemen sekretariat jenderal akan memperoleh secara mendalam bagaimana kita menggunakan aplikasi ini. Jadi kami mulainya juga bertahap gitu. Ada lagi yang ingin mendalami atau ada pertanyaan? Izin Mas Eko. Silakan Mas Aldo. Nah, jadi ini aplikasi dijalankan dengan sistem cloud ya, Mas? Ya, sistem cloud. Oke. Nah, kemudian ya ini kami terima kasih menyambut baik ini punya aplikasi Srikandi, khususnya kami di persidangan. Suaranya hilang, Mas. Ya, untuk kami yang di persidangan mungkin ini sangat berguna ya, karena kalau memang sistemnya cloud based, cuma keharusan menggunakan atau menjalankan tugas dengan aplikasi ini bagaimana, Mas? Karena kalau tidak didorong dengan aturan yang kuat dan mengikat, aplikasi ini cuma sampai di aplikasi aja. Apakah ini jadi keharusan atau kewajiban staf pelaksana maupun pejabat menjalankan tata persuratan baik substantif maupun administratif dengan aplikasi ini, supaya ini jalannya lebih akuntabel aja. Jadi kan kendalanya nih konsistensi kita nih mau menggunakan ini untuk bekerja gitu. Sehingga juga nanti proses kontrolnya juga berjalan gitu. Proses surat dan segala macam. Nah ini kan kalau kita merefer dengan semangat RB bahwa membuat logbook atau laporan kinerja harian, saya rasa dari sini aja udah bisa ketahuan nih kinerja pelaksana maupun pejabat setiap hari. Terima kasih, ditunggu jawabannya. Baik, terima kasih Mas Aldo. Ya, tentu kami juga bersama dengan teman-teman di bagian KPP sedang menyiapkan instrumen hukumnya, Mas. Jadi memang ini akan mengikat semua elemen sekretariat jenderal untuk mulai menggunakan aplikasi ini. Nanti kita sedang istilahnya secara simultan kita akan menyusun produk hukumnya melalui Persesjen, terus kemudian di samping itu kami akan yaitu tadi melakukan pendampingan untuk bagaimana memulainya. Jadi secara simultan gitu Mas akan ada. Jadi memang akan rencananya memang kita kita ingin uji coba di awal tahun depan ini sudah running semua pola tata persuratan dan kearsipan ini sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Prinsipnya seperti itu. Terus kemudian di chatroom ada Pak Chandra menyampaikan apakah ada manualnya. Sebenarnya kita sudah membuat manual yang sederhana yang sudah kita kirim di chatroom PDF itu. Nanti kami akan share juga. Tentu akan kami lengkapi dan kami akan sosialisasikan ke seluruh unit kerja. Seperti itu. Ya, memang untuk teman-teman di kantor daerah, username untuk kantor daerah memang belum kita susun. Nanti akan kami susulkan melalui teman-teman pejabat kepala kantor. Dan seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa ini username ini mengacu pada jabatan pejabat di kantor tersebut, mulai dari eselon 4-nya, eselon sampai kemudian penanggung jawab kepala kantor, seperti itu. Ada lagi yang ingin atau kemudian ditambahkan Mbak Sita, silakan Mbak. Ada yang ingin ditambah? Izin Pak Eko untuk menambahkan. Jadi mengapa kita membuat usernya itu berdasarkan jabatan? Itu adalah untuk meminimalisir. Jadi setiap user itu adalah mengikat dengan arsipnya. Meskipun pejabat tersebut dirotasi ke unit lain, tapi arsipnya itu tidak akan pindah gitu. Jadi arsipnya tetap mengikat pada unit kerja, bukan mengikat pada jabatan atau personnya. Seperti itu. Sama halnya juga dengan staf. Mengapa kita buat stafnya bukan perorangan, kita buat stafnya berdasarkan unit kerja. Itu sama juga. Jadi
untuk teman-teman yang satu subbagian yang di dalam satu unit kerja itu dapat menggunakan satu akun dan itu dapat mengetahui sampai mana sih tahap pekerjaan kita seperti itu. Dan jadi tidak ada, meskipun teman yang satu tidak masuk atau WFH, itu tidak terhambat, tidak menjadi hambatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak tambahannya. Ada lagi ingin bertanya? Jabar mohon izin. Oke, silakan Jawa Barat. Ya, untuk aplikasi Srikandi ini mohon arahan apakah akan ada asistensi per unit kerjanya atau per kantor daerahnya, Pak? Sebelum betul-betul diaplikasikan? Ya, Mas, saya berbicara untuk ketiga kalinya kalau nggak salah. Nanti akan seluruh unit kerja, termasuk juga kantor daerah, termasuk juga kantor provinsi masing-masing, kita akan assist teman-teman BPSI dan KPP akan mendampingi supaya teman-teman ini paham untuk menggunakan aplikasi Srikandinya. Jadi jangan khawatir untuk hanya pertemuan kali ini aja. Ini istilahnya kalau menurut kami ini adalah pertemuan pertama untuk memulai kick off meetingnya istilahnya untuk pengenalan aplikasi Srikandi, sehingga ketika nanti diaplikasikan secara paripurna pada misalnya awal Januari tahun depan, teman-teman semua sudah memahami bagaimana proses bisnis dan penggunaan aplikasi Srikandi ini. Seperti itu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman kantor daerah, nanti akan ada sesi khusus baik dari Aceh sampai Papua, kita akan alokasikan waktu khusus buat pengenalan aplikasi Srikandinya. Jadi termasuk juga username apa passcode-nya nanti kami akan sampaikan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin. Ada lagi atau Bu Nur ingin menambahkan, Bu Nur? Izin Mas. Oke, Mas Bangun silakan. Baik, terima kasih Mas Eko, benar-benar teman-teman, mungkin ini suatu hal yang udah lama kita tunggu-tunggu ya Mas ya. Sejak dulu kita punya sikat tapi nggak bisa sempat jalan, terus kita akhirnya diganti dengan Srikandi. Jadi saya sempat buka aplikasinya, ini buka aplikasi memang masih sedikit ya di sini untuk tata nas dinasnya pun hanya baru ada isinya terkait dengan surat tugas sama template nota dinas. Mungkin nanti kan akan dilengkapi karena kan kalau mengacu kepada tata nas dinas kan ada nota dinas kan ada yang sifatnya resmi, arahan, kemudian korespondensi sama khusus. Saya mau tanya Mas Eko terkait dengan penomoran surat nanti. Itu apakah nanti itu secara otomatis ketika nanti kita membuat suatu dokumen, itu apakah nanti langsung otomatis untuk penomoran langsung runut dari mulai 1, 2, sampai 3 gitu loh, kayak gitu. Kemudian yang kedua kaitan dengan kewenangan tanda tangan, Bu Diana. Karena kan kalau di tata nas dinas kan memang ada kewenangan tanda tangan yang harus diikuti. Jadi ada kewenangan yang untuk eselon 1, 2, 3, 4 itu kan ada kewenangannya. Jadi dia bisa tanda tangan surat apaan aja sih. Nah, nanti di sini apakah tetap mengacu ke situ atau tidak? Sama nanti ini kan juga akan memicu kita perlu membuat yang namanya tentang tata nas dinas elektronik, karena memang kan itu belum ada. Jadi kita masih ngacu pada proses yang lama nih, yang proses nomor 2 tahun 2016 kayak gitu, yang mungkin nanti perlu akan ada revisi kembali dengan adanya Srikandi ini kayak gitu. Sama nanti mungkin jadi mungkin harapan kami nanti dengan adanya ini mungkin bisa sangat membantu sekali ketika nanti kita bikin surat dokumen. Apalagi kita akan dokumen ke sampai ke sistem itu langsung ada di aplikasi ini. Mungkin itu aja sementara Mas Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bangun. Walaupun suaranya sayup-sayup sampai, saya sedikit coba menangkap apa yang disampaikan Mas Bangun. Jadi memang di aplikasi ini memang baru sedikit template yang kita kita masukkan. Nanti seiring jalan teman-teman di KPP akan mencoba memasukkan semua template berdasarkan pedoman tata nas dinas ya Bu Nur, seperti itu. Terus kemudian juga kaitan sama tanda tangan elektronik, sebenarnya ini berdasarkan kebutuhan kita, karena biasanya tanda tangan elektronik itu dibutuhkan ketika keluar surat Sekretaris Jenderal
keluar instansi seperti itu. Kalau untuk yang sifatnya internal itu mungkin ya seperti itu, tidak perlu tanda tangan elektronik. Jadi hanya mungkin kalau kita itu secara sederhananya kayak WhatsApp aja lah gitu, seperti itu. Jadi tapi kan nanti ada di masing-masing akun strukturalnya itu kan sudah ada. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika ada surat atau nota dinas masuk ke masing-masing leveling itu, dia akan ada notifikasinya seperti itu. Jadi tapi tidak ada keharusan bahwa misalnya saya untuk membuat nota dinas ke teman-teman Kabak Ortala misalnya seperti itu saya harus punya tanda tangan elektronik, tidak seperti itu. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan dari masing-masing unit. Misalnya apakah misalnya Kabak Ortala itu punya kewenangan untuk membuat surat keluar dan dia punya tanda tangan elektronik sendiri, seperti itu. Jadi prinsip sederhananya seperti itu. Tapi kan kalau kita selama ini dan berdasarkan juga pedoman tata nakah dinas bahwa untuk surat Sekretariat Jenderal keluar itu yang bisa punya tanda tangan elektronik itu hanya pejabat misalnya minimal eselon 1 seperti itu. Jadi itu kalau hanya di internal kita sebenarnya tidak perlu juga tanda tangan elektronik. Yang penting ada notifikasi bahwa ada permintaan atau nota dinas ke struktural yang dituju. Seperti itu Mas Bangun. Kalau yang soal penomorannya gimana Mas? Yang penomoran tata naskah dinasnya? Oh iya benar. Memang penomoran karena ini semuanya basisnya elektronik, tentu mau tidak mau kita akan ada penyesuaian ya kan. Kita mungkin sama-sama tahu lah biasanya ada surat-surat backdate seperti itu. Tapi mau nggak mau ketika kita sudah mulai pure menggunakan aplikasi Srikandi ini, itu akan berurutan. Jadi kita tidak bisa menginsert misalnya tanggal 14 kita buat surat, terus kemudian nanti tanggal 20 kita buat surat lagi untuk tanggal 14. Mungkin nanti secara teknisnya ada kebijakan tertentu. Tapi kalau kita bicara aplikasi Srikandinya, ini mau nggak mau harus berurut seperti itu. Jadi semua aplikasi ini akan terrecord dan terdata secara manual, termasuk juga sifat penomorannya. Seperti itu Mas Bangun. Terima kasih Mas. Izin menambahkan Pak Eko dan Pak Bangun. Jadi untuk sementara kita menggunakan website kearsipan.layanan.go.id itu adalah sebagai akun latihan. Nanti setelah Bapak Ibu semuanya sudah mencoba, kira-kira sudah oke seperti itu, nanti bisa langsung ke website yang sudah live, yang go live, yaitu di arsip.go.id. Nah, untuk yang konsep naskah dinas, kita akan upload lebih lengkapnya ada di akun go live-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, tadi seperti disampaikan bahwa ini mungkin kalau secara sederhananya akun yang kearsipan layanan GoID itu adalah versi latihan lah. Jadi untuk kita mulai membiasakannya ya. Tapi nanti ketika kita sudah benar-benar secara polisinya semua sudah harus berjalan, kita akan sistemnya istilahnya tadi Go Live itu, dan itu terintegrasi di semua aplikasi Srikandi Kementerian Lembaga ya, Mbak. Seperti itu. Jadi nanti step by step Mas, jadi nggak kita langsung masuk semuanya langsung ke Go Live, nanti takutnya ada problem apa-apa. Jadi kita mulai belajar dulu seperti itu. Dari ini kita sudah siapkan tempatnya ya di kearsipan.layanan.go.id. Seperti itu nanti bisa dicoba sampai nanti kami akan menjadwalkan ya Bu Nur ya ke masing-masing biro kapan kita jadwalkannya untuk pengenalan aplikasi Srikandi ini. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita bisa tutup ya. Atau Bu Nur ada yang ingin tambahkan, Bu Nur?
Terima kasih Pak Eko. Saya hanya akan menambahkan saja. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Karosindok, kalau nanti untuk pendampingan kami akan buat jadwal seperti yang tadi saran Mas Eko ya. Pertama nanti kan di lingkup deputi bidang administrasi. Nanti kita menyesuaikan aja, kan kalender kita sampai tahun 2021 ini tinggal sedikit ya, dan kegiatan kita juga banyak. Nanti teman-teman arsiparis kita buat daftar siapa juga yang nanti mendampingi ya Mas ya. Karena kalau semuanya kan nggak mungkin, harus bertahap dan bergantian. Dan ada nanti yang petugas, jadi ada yang ada yang PIC-nya lah ya, nanti untuk yang deputi bidang persidangan siapa, deputi bidang administrasi siapa, dan yang kantor daerah juga nanti siapa. Dan kalau untuk kantor daerah mungkin nanti secara bertahap juga karena 34 provinsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, silakan Mas Eko. Baik, apabila tidak ada hal-hal atau yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman kantor daerah mungkin yang virtual, yang fisik, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, cukup? Oke. Yang kantor daerah masih ada yang ingin tanyakan? Yang virtual? Kalau tidak ada lagi, mungkin kami cukupkan, istilahnya acara sosialisasi pada siang hari ini. Izin jika memungkinkan untuk sebelum sesi ini kita tutup, untuk bisa nanti akan kami rekam screenshot-nya sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosialisasi ini. Teman-teman yang virtual bisa menyalakan kameranya. Mas Dep bisa dibantu untuk screenshot. Oh ya, salam asip. Salam asipnya gimana Mbak? Oh gini. Oke. Salam asip itu A. Oke. Teman-teman BPSI bisa dibantu juga untuk screenshot. Oke, layar pertama. Kameranya minta tolong dibantu untuk bisa di-on. Oke. Layar 1 udah Mas Dep. Oke, layar kedua. Oke, terima kasih. Layar ketiga. Layar ketiga cuma dikit. Layarnya pada ini. Oh, itu banyak tuh layar tiganya. Silakan. Oh, mantap. Layar 4. Masih ada layar 4. Oke, layar kelima monitor semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada sosialisasi pagi ini. List absensinya minta tolong di-share. Udah ya? Buat teman-teman yang virtual bisa mengisi list absensi. Seperti tadi saya sampaikan, nanti pada gilirannya rekan-rekan semua akan mendapatkan tutorial lebih mendalam tentang bagaimana mengaplikasikan aplikasi Srikandi ini. Jadi jangan khawatir, nanti kami dari Biro Sindok akan mendampingi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada sesi pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kita diberikan kelancaran dalam bertugas. Jangan lupa juga menjelang HUT 17 di PDRI, minta dibantu khususnya teman-teman untuk mensosialisasikan beberapa lomba yang sudah kita agendakan untuk supaya lebih meriah gitu. Ada partisipan dari luar, dari daerah untuk memeriahkan acara HUT kita. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift, Mas.